Ya. Sampai kemudian Bahrain bikin gol. Ini yang menyakitkan, ini yang menyesakan, Iya, ini yang Bang membuat Herdiman, semua Bang. skuad Indonesia Hmm. tersiksa. Bang Herdiman, ini yang tentu menyakitkan dan juga membuat kita semua para pecinta sepak bola dan juga ingin mensupport Iya. timnas kita kemudian harus gigit jari begitu ya, Bang. Yang sedih sekali, perih rasanya begitu ya melihat pertandingan partai tadi malam. Kita coba ingin dengar dulu ya bagaimana pendapat warga mengenai hal ini. Sudah ada rekan kami, ada Ikra Anggana di sana yang sudah bersama dengan para pendukung timnas yang nampaknya raut wajahnya kesel, kecewa, sedih, malam-malam udah campur jadi satu. nonton tapi marah-marah ya, sebel, Itu bete, dia. sedih. Gimana Ikra respon mereka? Silakan. Ya baik, selamat pagi Ayah, Sira dan juga pemirsa. Memang raut kekecewaan daripada supporter timnas Indonesia yang sedang lari pagi hari ini tidak dapat terbendung seperti itu. Mengapa tidak, meski timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin, namun kemenangan ataupun 3 poin di depan mata ini sirna karena gol yang dicetak oleh timnas Bahrain pada menit 99 berhasil menggentarkan gawang Martin Pas. Nah, kita di sini ingin bertanya, Ayah, Sira dan juga pemirsa, kepada masyarakat yang sedang berolahraga pagi di sekitar Velodrome Jakarta Timur. Sebenarnya bagaimana sih pendapat masyarakat terkait dengan pertandingan timnas semalam? Ini saya sudah menarik beberapa masyarakat yang lari pagi. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga. Ini dengan Mas siapa, Mas? Andi. Mas Andi. Mas Andi melihat pertandingan timnas lawan Bahrain semalam, Mas? Nonton dong. Nonton. Nah, menurut Mas Andi gimana nih, Mas, dari hasil yang kita dapat 2-2 dari kontroversial wasit juga? Kalau hasil 2-2 sih ya sebenarnya nggak terlalu buruk ya. Tapi sayang banget, harusnya bisa dapat 3 poin. Di akhir malah kejebolan. Ya wasitnya juga emang agak nyebelin juga sih. Beberapa keputusan dia yang kontroversial. Terus waktu juga udah lewat banyak tapi belum juga ditiup. Akhirnya jadi seri. Tapi Mas melihat permainan timnas sendiri sejauh ini seperti apa, Mas? Kalau permainan timnas sejauh ini yang sekarang ya enak ditonton sih. Jadi permainannya tuh disiplin, terutama di bagian belakang ya. Jadi 2 kali 45 menit semalam tuh benar-benar disiplin. Terlepas dari 2 gol kan bukan dari ini kan, dari set piece aja itu. Terus enak aja ditontonnya, ngalir gitu permainannya. Mas kan nonton ya semalam ya. Ini pasti nontonnya rame-rame atau sendiri nih, Mas? Kita rame-rame. Rame-rame. Melihat ada aksi kontroversial di menit 99 ini, teman-teman juga meresponnya seperti apa, Mas? Oh, pasti marah-marah semalam. Ya gregetan lah, ya kan. Karena seharusnya kita kalau misal dapat 3 poin kan sekarang di posisi 2 nih. Artinya peluang kita jadi lebih besar gitu. Makanya semalam pada kesel semuanya itu. Iya. Oke, Mas Andi, kita tahan dulu. Terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, itu tadi wawancara dari salah satu warga. Saya juga punya lagi. Kita ingin bertanya saat ini dengan Mas siapa, Mas? Ijit? Fajar. Mas Fajar. Ya. Mas Fajar, boleh diceritain semalam nonton timnas lawan Bahrain, Mas? Nonton. Nah, pendapat Mas dari pertandingan semalam seperti apa, Mas? Kalau dengan hasilnya sih kecewa ya, dengan kinerja wasit yang jelek, kecewa. Tapi kalau lihat permainan timnas sekarang udah jauh lebih baik dari yang dulu sih, cukup membanggakan. Mas, ini kan permainannya udah cukup memuaskan, tapi melihat beberapa kontroversial semalam ini, harapannya Mas nih yang dilakukan oleh PSSI khususnya ke depan kayak gimana? Kalau untuk sekarang kan untuk naturalisasi pemain-pemain diaspora itu kan cara-cara instan. Harapannya sih nggak pakai cara instan, perbaiki liganya, terus dari liga tumbuh bibit-bibit yang baru bisa jadi pemain timnas yang lebih orang yang benar-benar darah asli yang nggak diaspora, nggak hanya diaspora aja yang bisa buat bangga gitu loh. Baik, Mas. Terima kasih banyak, Mas, atas waktunya. Baik, kita coba lagi tanya warga pemirsa yang menonton pertandingan antara timnas lawan Bahrain semalam. Nah, di sini saya dengan Mas siapa, Mas? Mas Rizky. Ya. Dengan Mas siapa? Firza. Kita ke Mas Rizky dulu deh. Mas Rizky, semalam nonton timnas lawan Indonesia. Gimana tanggapannya, Mas? Sebenarnya sih untuk timnas Indonesia tuh dalam timnya tuh udah bagus ya. Cuma ya karena kita baru berkumpul kan 5 hari ya. 5 hari sebelum pertandingan dimulai TC-nya, dan juga banyak ada amunisi baru kayak Misilger sama Eliano Regina tuh kayak belum nyatu, sama Jordi Amat baru datang juga kan karena kemarin dia cedera-cedera, pas disatuin sama Jay Itzes masih kurang komunikasinya kan. Terus kayak ya ada Malik Rizaldi yang pemain lokal kita yang
buktiin lah kalau misalnya pemain lokal tuh bisa bersaing di timnas juga yang di diaspora itu juga. Terima kasih banyak Mas Rizky atas waktunya. Ya, pemirsa, memang itulah tadi tanggapan dari masyarakat mengenai hasil pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain. Ada yang kecewa, ada yang menyoroti tentang permainan Timnas, dan ada juga yang berharap agar PSSI tentunya yang saat ini informasinya mengajukan surat keberatan kepada FIFA. Untuk sementara demikian, Ayah, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana. Semuanya kompak, protes, nggak suka, marah, kesal sama wasitnya. Nyebelin tadi Nyebelin kan katanya. wasitnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bung Herdimen. Bung, jadi bagaimana nih kemudian ke depan ya peluang Indonesia? Apakah mungkin juga kemudian partai semalam begitu ya harus mendapatkan evaluasi dari komite penyelenggara kompetisi FIFA? Ada kemungkinan itu tidak? Kalau sekedar protes, ya sah-sah aja. Tapi itu tidak akan mengubah hasil pertandingan. Pasti itu. Yang perlu kita harapkan adalah bagaimana AFC, Asian Football Confederation, itu jauh lebih ekstra hati-hati dalam memplot para pengadil yang memimpin satu pertandingan. Oke, di depan 5 hari lagi, 4 hari lagi, kita juga bermain dengan status sebagai tim tamu di markas Cina. Di Qingdao, 9 jam dari Bahrain dengan special flight, dan di situ harusnya Sintayong juga bisa memaksimalkan game ini. Satu yang perlu dicatat, Cina peluangnya sudah habis. 3 game semuanya kalah, tanpa satu pun angka yang bisa mereka petik. Saya pikir peluang mereka habis. Kalau sudah habis, kalau masyarakat publik Cina juga bereaksi negatif terhadap skuadnya, ini adalah bagaimana skuad Indonesia harusnya bisa memaksimalkan partai ini. Ini menarik, dan saya melihat Sintayong tentu sudah punya formula khusus bagaimana dia bisa mendesain formasinya dari komposisi starter hingga para pemain pengganti, agar apa? Agar game keempat ini bisa direbut dengan sebuah kemenangan, dan ini adalah kemenangan pertama. Dan kalau kita menang, peluang kita untuk tetap bisa bertahan, minimal kita lolos ke putaran keempat, itu tetap bisa terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Bang Heriman Koto sudah berbagi bersama kami ya. Indonesia harus tetap fokus dan tetap semangat ya, meski menyakitkan. Harus tetap optimis. Terima kasih banyak Bang Herdimen atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi untuk Anda, diskusi mengenai selain sejumlah menteri di Kabinet Joko Widodo, kita dengar pula santer terdengar PDIP nampaknya juga diberi ruang dalam Kabinet Gemuk Prabowo Gibran. Betulkah demikian menguatnya kans dari PDIP bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran? Kita akan bahas usai jeda di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.